Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamik an tafhamana bima jahilna wa tahdina bima dalalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita seluruhnya, tinggal dari 15 nama yang kita belum selesaikan. Yang semoga di pertemuan kali ini Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan 15 nama sehingga tercapai 99 nama yang akan kita kaji. Yang nama yang pertama yang akan kita kaji di pertemuan kali ini, diperhatikan, Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Kata Dzu artinya pemilik, sahabat, ya, yang memiliki, yang mempunyai. Al-Jalal kita sudah sebutkan, Jalla wa Ala, kebesaran, kemuliaan, keagungan, ya, itu Jalal. Al-Ikram kita sudah jelaskan di makna Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Kemuliaan, kemaha pemuraan, keagungan dan selainnya. Artinya Allah pemilik kemuliaan dan keagungan. Jadi Dzul Jalali wal Ikram artinya Allah pemilik kemuliaan dan keagungan. Ya, jadi ditulis Dzul Jalali wal Ikram artinya Allah pemilik kemuliaan dan keagungan. Terulang satu kali. Terulang satu kali dalam surah Ar-Rahman. Qala ta'ala, pemilik kemuliaan dan keagungan. Ya, bisa juga kehebatan, pemilik kehebatan, kecemerlangan. Ya, itu. Jalal maknanya keagungan, kehebatan, kecemerlangan. Kemudian dalil ini itu nampak di surah Ar-Rahman. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu sifatnya fana. Artinya memiliki batas. Langit yang tinggi lagi kokoh yang kita lihat di hari kemudian akan runtuh. Bumi yang kita pijak, gunung yang kita lihat kuat keras, di kemudian hari dia akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Pepohonan yang besar lagi kokoh dengan berdirinya, bangunan-bangunan yang tinggi, itu semuanya memiliki masa, memiliki waktu. Dia akan roboh, entah ada sesuatu yang merobohkannya atau dia roboh disebabkan umur, masa yang merobohkannya. Ya, maka dari itu diperhatikan. Adapun kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu sifatnya fana. Ada batas akhirnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tertinggal hanyalah wajah Allah, pemilik kemuliaan dan keagungan. Jadi yang tidak bersifat fana hanya Allah semata. Ya, hanya Allah semata. Ini dari Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian kita masuk Al-Muqasid. Al-Muqasid. Ya. Al-Muqasid artinya yang maha adil. Ya, yang maha adil. Sama dari makna al-adl. Ya, sama dengan makna al-adl. Adapun ya, dijelaskan bahwa Allah memiliki al-Muqasid, lafaznya sebagai lafaz Muqasid itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Intinya seluruh nama 99 nama itu disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Semua itu yang di Al-Quran. Itu hadis dari Abu Hurairah itu yang dia nukil, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Jadi semuanya itu yang ada Allah Ar-Rahman Al-Malik Al-Qudus seterusnya sampai As-Sabur itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Ya. Imam Tirmidzi ini adalah imam ahli hadis. Imam ahli hadis yang kitabnya dikenal nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Orang kalau ingin belajar ilmu hadis pasti mengenal kitab ini. Mengapa? Karena di antara kehebatan beliau yang mentakhrij, mengeluarkan hukum hadis di dalam kitabnya. Misalnya hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini gharib dan selainnya. Itu kehebatan dari beliau ini. Al-Muqasid, tapi dalam sifat ya disandarkan pada dua hal. Satu, kepada Allah secara makna. Allah yang maha adil itu disandarkan kepada dirinya bahwa dia Al-Muqasid, dia yang maha adil. Yang kedua, disandarkan kepada sifat makhluknya. Disandarkan kepada sifat makhluknya yang dicintai Allah. Jadi makhluk khusus yang mau dicintai oleh Allah, salah satu karakternya adalah makhluk yang adil. Bahkan makhluk yang adil itu termasuk yang akan diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang selalu adil, sekali lagi kemarin kita jelaskan di makna al-adl, apakah adil harus sama jumlahnya atau tidak? Tidak. Apa arti adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak dikatakan adil seorang bapak kalau menyamai ya fasilitas untuk anaknya yang masih TK sama anaknya yang sudah kuliah. Harus sama jumlahnya, tidak. Ya, tapi adil sekali lagi ketika seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian Al-Muqasid ini dalilnya misalnya dalam surah Al-Maidah. Innallaha yuhibbul muqasidin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, kalau dia memiliki lebih satu istrinya, adil terhadap istri-istrinya. Memiliki lebih dari satu anaknya, adil terhadap anak-anaknya. Kalau dia seorang pemimpin, adil kepada rakyatnya. Kalau dia seorang ustadz, adil terhadap murid-muridnya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan tentang bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat adil. Kemudian di ayat lain sama. Ya. Kemudian yang ketiga, disandarkan kepada hukum-hukum Allah. Bahwasanya hukum-hukum Allah itu hukumnya adil. Ya. Ustaz, apakah adil itu Allah kalau 1:2 perempuan? Apakah adil Ustaz itu Allah laki-laki bisa poligami, perempuan tidak bisa poliandri? Ya. Nah, laki-laki kan boleh lebih dari satu istrinya. Itu hukum Allah, boleh 4. Ya, bahkan kalau budak tidak ada batasan. Wanita tidak boleh lebih dari satu suaminya. Apakah itu adil? Jawabannya adil. Ya, di mana letak keadilannya? Salah satu hikmahnya, ya, karena laki-laki dia tidak hamil, tidak akan bercampur di dalamnya. Tapi kalau perempuan akan bercampur,
Tidak ditahu siapa punya anak. Jadi kalau ada harta yang diwariskan oleh bapaknya, di mana mau dibagi? Siapa yang punya harta? Misalnya saya punya harta, punya anak, tapi istri saya punya suami lain. Bagaimana? Siapa? Saya tidak mau kasih harta, jangan sampai bukan anak saya. Dan seterusnya. Di situ letak keadilan. Kalau dua juga dan seperti itu akan terjadi pertengkaran, pertikaian, permusuhan dan seterusnya. Misalnya dalam harta warisan, apakah adil kalau Allah membagi 1:2? Misalnya kalau di kampung kebanyakan kan orang punya tanah. Misalnya dia punya anak, anaknya 2. Seorang bapak memiliki anak 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. Punya tanah 3 hektar. Punya tanah 3 hektar. Maka 2 hektar untuk anak laki-laki, 1 hektar untuk anak perempuan. Setelah dibayar utang dari bapaknya yang punya harta, setelah dikeluarkan untuk wasiatnya, tidak lebih dari 1/3 hartanya, setelah dibelanjakan dari kebutuhan jenazahnya. Misalnya kalau di kota mau dikubur, ya, atau dia di luar negeri, harus dikirim lewat pesawat. Dari mana ambil uang? Dari hartanya mayit. Ataukah kuburan kalau di kota harus dibayar sampai 5 juta 1 kuburan, tidak ada orang mau menggali kecuali dibayar. Ataukah dia masuk dulu rumah sakit, ya, kemudian harus keluar dengan dibayar dulu. Jadi dibayar utangnya, diselesaikan jenazahnya, kemudian dipenuhi wasiatnya, barulah dibagi warisannya. Dan warisan tadi 1:2 antara laki-laki dan perempuan. Ustaz, tidak adilnya kenapa 1:2? Di antara keadilan Allah, karena laki-laki yang membiayai dan wanita itu dibiayai. Laki-laki kalau melamar, siapa yang kasih uang? Laki-laki kasih uang kepada wanita. Wanita menerima uang. Ya, itu diantara keadilan. Kalau perempuan suami istri punya anak, siapa yang belanjai anaknya? Laki-laki. Perempuan dibelanjai. Ya, anaknya dibelanjai dan seterusnya. Ya, perempuan masuk rumah sakit mau melahirkan, siapa yang biayai? Harta dari suami. Jadi kalau hartanya suami tidak banyak, sesama istrinya. Mau belanja tidak ada, mau melahirkan susah dan seterusnya. Pasti istrinya mengatakan, siapa yang mau sama laki-laki cerut, ya. Nah, itu bahasanya puri. Nah, sekarang kita masuk. Jadi saya ulang, al-muqasid, apa maknanya al-muqasid? Yang maha adil. Kemudian apakah secara lafaz al-muqasid? Ayo. Secara lafaz al-muqasid di dalam Al-Qur'an sekali lagi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi secara makna, ya, al-muqasid secara lafaz itu disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi secara makna ada di dalam Al-Qur'an. Dan al-muqasid sama maknanya al-adl. Sama maknanya al-adl. Kemudian yang kita sebutkan tadi bahwasanya kesandaran al-muqasid, Allah yang maha adil, itu disandarkan kepada diri Allah, bahwasanya Allah yang maha adil. Yang kedua kepada apa? Kepada sifat makhluknya, ya, yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalilnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat adil. Ya, ini. Kemudian kita masuk al-jami'. Al-jami' yang maha mengumpulkan. Yang maha mengumpulkan. Terulang 3 kali di dalam Al-Qur'an. Terulang 3 kali di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tidak diragukan padanya, yaitu di hari kiamat. Coba kita perhatikan.
Ada berapa banyak jumlah negeri di dunia? Ada berapa sudut jumlah di dunia? Ada berapa arah jumlah di dunia? Nanti di hari kiamat seluruh manusia ujung timur ke ujung barat, ujung utara ke ujung selatan, semuanya dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Jadi Allah mengumpulkan seluruhnya, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia. Walaupun tulang belulannya sudah hancur lebur, dia sudah ditanam 7 lapis bumi yang paling dalam, atau dia sudah dimakan oleh ikan paus, atau sudah dicincang oleh gigi-gigi para buaya, tetap Allah akan mengumpulkan seluruhnya di hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu di hari akhirat. Ya, kemudian ya kita perhatikan ya al-jami' satu. Jadi al-jami' artinya apa? Yang maha mengumpulkan. Terulang berapa kali? 3 kali. Satu, disandarkan kepada Allah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau ya Allah yang mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian di ayat lain ya, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Jadi ini naudzubillah, Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi mereka bersatu dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman, dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul. Ya, nas'alu bimannihi wa salamihi bidzalika an-ni'am. Kemudian kita melihat lagi hadis yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu. Ini. Jadi satu, jami' yang maha mengumpulkan disandarkan kepada Allah. Yang kedua, disandarkan kepada perkara kaum muslimin. Ya, disandarkan kepada perkara kaum muslimin. Artinya apa? Kaum muslimin kalau ada masalah, mereka bermusyawarah. Ketika mereka sudah sepakat, sudah berkumpul dalam suatu pendapat, itulah yang mereka lakukan. Makanya musyawarah kaum muslimin ya, itu diberkahi oleh Allah. Musyawarah kaum muslimin, kebersatuan kaum muslimin, itu mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Ya, maka dari itu bahkan di antara keberkahannya, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umat ini, kata Nabi, di atas kesepakatan, di atas kesesatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul umatku ini di atas kesesatan. Jadi ini di antara keberkahan bermusyawarah dalam suatu urusan. Maka itu dari Nabi kalau mau berperang, Nabi kumpulkan sahabat. Coba lihat ketika perang Khandaq yang pernah kita sejarahkan dalam Sirah Nabawiyah. Nabi ketika mau diserang, berkumpul seluruh orang munafik, orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang Nabi, menghancurkan kota Madinah. Apakah Nabi karena dia adalah seorang rasul dia memutuskan sendiri? Tidak. Nabi panggil semua sahabatnya, kemudian minta pendapatnya. Muncullah ada yang mengatakan buat ini, buat ini, buat ini, sampai muncul Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, kami di Paris, kalau kita sudah mau dikepung, jumlah musuh banyak dan jumlah kami sedikit,
maka kami membuat khandak. Maka dibuatlah khandak, digali dari ujung sampai ke ujung. Ya, ini. Jadi ini al-jami'. Kemudian al-ghani. Ayo ditulis al-ghani. Al-ghani yang maha kaya. Al-ghani yang maha kaya. Ini kalau mau kekayaan, minta kepada Allah yang maha kaya. Ya. Al-ghani artinya yang maha kaya. Al-ghani, al-mughni sama. Al-ghani atau al-mughni sama. Perbedaan yang dia ini al-ghani, kekayaan. Allah pemilik kekayaan. Ya, al-mughni pemilik kekayaan. Kalau ghani kekayaannya, mughni pemilik kekayaannya, jadi sama saja. Jadi Allah pemilik kekayaan, segala kekayaan. Allah pemilik kekayaan. Ya. Jadi diperhatikan, kalau al-ghani ya kekayaan, tapi karena ada alif lamnya kekayaannya Allah sama saja, al-mughni, bahwa Allah pemilik kekayaan. Jadi kita satukan saja. Al-ghani sama al-mughni sama saja. Adapun al-ghani terulang 8 kali. Al-ghani terulang 8 kali. Al-mughni 1 kali. Al-ghani terulang 8 kali. Sedangkan al-mughni terulang 1 kali. Nopal nanti potong kukunya. Misalnya kata Allah, ya, al-ghani, al-mughni 1 kali. Ya, al-ghani disandarkan kepada Allah. 1, disandarkan kepada Allah. Bahwa Allah, al-ghani disandarkan kepada Allah. Bahwa Allah memiliki kekayaan. Al-mughni juga demikian, bahwa Allah pemilik kekayaan. Jadi Allah pemilik kekayaan dan Allah maha kaya. Yang kedua, disandarkan kepada rahmat Allah, bahwa Allah maha kaya terhadap rahmatnya. Ya, Allah maha kaya terhadap rahmatnya. Allah maha kaya terhadap rahmatnya. Rahmat Allah sangat luas. Ya, sekali lagi sudah kita jelaskan, sampai seorang pezina saja, karena Allah memiliki kekayaan rahmat, ya, disebabkan hanya memberikan minuman, itu pun bukan gelas emas, nak kasihkan itu anjing, pakai sepatu, tidak ditahu bagaimana bentuk itu sepatunya, ya, pakai sepatu gelasnya, nak kasih seekor anjing tersebut, nak kasih minum, bate bebeknya lagi, ya, kenapa? Karena itu sepatu nak gigit di mulutnya bate bebeknya mi, bate kakinya mi, nak kasih minum anjing, ya, tapi karena Allah maha kaya terhadap rahmat dan ampunannya, akhirnya Allah dengan keluasannya mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Misalnya dalilnya dalam Al-Quran, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan dialah Tuhanmu yang maha kaya atas rahmatnya. Ya. Kemudian di ayat lain kata Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Allah dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian seluruhnya fakir kepada Allah, tidak punya apa-apa. Ya. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian di ayat lain, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Ini Allah balik. Allah maha kaya dan kalian itu semuanya orang-orang fakir. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mau taat kepada Allah, maunya bermaksiat, tidak mau diatur oleh Allah, mudah. Allah mengganti suatu kaum selain kalian, seperti kalian, bahkan lebih baik dari kalian. Ya, Allah mudah. Coba lihat kaum Samud.
Coba lihat kaum Ad. Coba lihat kaumnya Fir'aun. Coba lihat kaumnya Raja Namrud. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ada sahabat-sahabat Nabi. Ada di masa tabi'in. Ada di masa tabi'in yang mereka adalah generasi emas. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi sebaik-baik masa adalah masa Nabi. Kenapa? Karena di situ penuh keimanan, penuh ketaatan, sangat sedikit kemaksiatan yang merajalela di muka bumi. Ya, maka dari itu, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Barang siapa yang ingin berpaling kepada Allah, berpaling saja. Ya, Allah tidak peduli. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayo fokus. Kalau kamu belajar keluar. Ya. Kemudian Al-Mani. Al-Mani Al-Dar An-Nafi. Yang Maha menahan, yang Maha memudaratkan. Al-Mani yang Maha menahan. Al-Mani yang Maha menahan. Ya. Yang kedua Ad-Dar yang Maha memudaratkan. Yang ketiga An-Nafi yang Maha memudaratkan, yang Maha memberi bahaya. Ya. Coba lihat, ya, berapa banyak? Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ingin dibunuh, ya, misalnya Suraqah, ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat siapa yang mendapatkan Nabi, baik hidup maupun mati, baik dia bawa kepalanya atau bawa orangnya secara diikat, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Waktunya Nabi lari bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah, berkata, ya, Abul Hakam, Abu Jahal dan bala tentaranya, dia umumkan siapa yang bisa mendapatkan Muhammad, ya, baik hidup maupun mati, dia akan dikasih 100 ekor unta. Maka semua orang-orang yang kuat dalam berkuda, para perajalela dalam hutan, semuanya pergi berburu, pergi cari itu Muhammad. Salah satunya adalah Suraqah bin Malik. Ya, yang dimana kudanya Suraqah bin Malik, satu kota Madinah tidak ada yang kalahkan kalah kencangnya larinya kudanya Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah bin Malik baru dengar, langsung lari, pergi ambil kudanya. Ya, karena dia juga orang yang paling terang penglihatannya, biar jarak 1 kilometer bisa jina lihat. Dan orang yang paling paham terhadap jalanan. Artinya seperti kompas. Ada memang orang seperti begitu. Biar lewat tengah-tengah hutan yang tahu di mana tembusnya, di mana tembusnya. Ya, itulah Suraqah. Akhirnya Suraqah betul dia dapat Nabi. Dia betul dapat Nabi. Dia lihat, oh itu Nabi. Nak kejar. Sampai mendekat, jaraknya hanya beberapa meter dengan Nabi. Tapi ketika Nabi tetap berjalan, Suraqah semakin mendekat, maka kudanya tidak bisa bergerak. Siapa yang memudaratkan ini kuda sehingga tidak bisa bergerak? Allah. Ketika Suraqah memaksa, dia pukul keras itu kudanya, maka kudanya langsung dia jatuhkan kaki depannya. Akhirnya Suraqah terjatuh. Siapa yang memudaratkan Suraqah sehingga dia terjatuh? Allah. Ketika Suraqah sudah memukul kudanya, kemudian dia paksakan untuk mengejar Nabi, maka kudanya pun dengan serta-merta langsung bergoyang, ya, melawan Suraqah. Kita melihat akhirnya kudanya tidak mau jinak, menjadi buas. Padahal awalnya dia adalah kuda yang jinak.
Siapa yang memudaratkan sehingga ini kuda sehingga dia liar melawan tuannya? Allah. Nah, itu di situ. Jadi itulah makna ad-dar, yang maha memudaratkan. Dan mudah bagi Allah ya, mudah bagi Allah. Allah coba lihat menenggelamkan Fir'aun. Allah memudaratkan kaum Saleh dengan cara dikirimkan guntur, satu kali satu bunyi langsung mati semuanya. Mati tongol lagi. Allah Akbar. Satu kali diguntur, bum, langsung semuanya mati, keluar semua darah-darah pada telinganya dan mengakibatkan mereka mati. Ya, coba lihat kaum Lut. Allah memudaratkan kaum Lut, memberikan mudarat dengan apa? Diangkat kampungnya, kemudian dibalik. Kenapa? Karena dia mencela Nabi Allah, yaitu Nabi Lut. Karena dia tidak mengindahkan perintah Allah. Karena dia disuruh melakukan menikah dengan wanita, dia lakukan menikah dengan laki-laki, homoseksual. Akhirnya Allah banting dia punya kampung, waja'alna safilaha alaha. Kata Allah, kami jadikan yang kampungnya itu yang di bawah menjadi di atas. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk di makna an-nafi. Allah yang maha memberi manfaat. Ya, manfaat keimanan, manfaat ad-dar yang memudaratkan. Tadi penjelasannya. Untuk saya ringkaskan, ini tidak terulang dalam Al-Quran. Al-mani, ad-dar, an-nafi, maka dari itu saya sebutkan 3 kali. Langsung 3. Semuanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmizi dari riwayat Abu Hurairah. Al-mani, ad-dar, an-nafi tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian makna al-mani yang maha menahan, ad-dar yang maha memudaratkan, an-nafi yang maha memberikan manfaat. Maka dari itu apa kata dalam hadis Al-Arba'in? Lastama'al insu wal jinnu ayyadurruka la yadurruka syai' illa ma kataballahu laka. Seandainya berkumpul seluruh jin dan manusia, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ingin memberikan mudarat kepadamu, maka tidak ada yang mampu memudaratkan kepadamu kecuali jika Allah menetapkan mudarat itu kepadamu. Yang kata Nabi, "Lau istama'al insu wal jinnu an yanfa'uka." Ya, la yanfa'uka syai' illa ma kataballahu laka. Seandainya berkumpul seluruh jin dan manusia memberikan manfaat kepadamu, maka jin dan manusia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu walaupun ya kecuali apa yang Allah tetapkan agar manfaat itu menimpamu. Jadi di sini ya kita bisa mengambil pelajaran yang terpenting, jangan pernah takut kepada manusia. Jangan pernah terlalu berharap sama manusia. Ya, berharap kebaikan hanya kepada Allah. Meminta sesuatu hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sta'azta fasta'iz billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh manfaat dan mudarat berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ya, di tangan Allah. Sekali lagi, minta mengharapkan manfaat, mengharapkan terhindar dari mudarat, kita meminta hanya kepada Allah. Itulah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Ya, ini sekali lagi, semua nama-nama ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sekarang An-Nur.
Yang maha cahaya. Yang maha pemberi cahaya. Yang maha cahaya atau maha pemberi cahaya. Ya, sekali lagi, kalau ada waw atau ya menunjukkan apa? Sifat. Tapi kalau ada alif lamnya menunjukkan apa? Isim. Jadi dia sifatnya bercahaya dan orangnya pemberi cahaya. Jadi dua di sini. Dia isim, dia juga sifat. Ya, jadi Allah yang maha pemberi cahaya. Kemudian diperhatikan, An-Nur ini terulang 12 kali. An-Nur terulang 12 kali. Disandarkan kepada Allah. Satu, disandarkan kepada Allah. Dua, disandarkan kepada tauhid. Tiga, disandarkan kepada Al-Quran. Disandarkan kepada Al-Quran. Keempat, disandarkan, jangan tulis disandarkan, langsung saja Allah. Kemudian apa? Tauhid, Al-Quran, Islam. Yang jelas kalian sudah tahu nih. Oh, disandarkan kepada Islam. Kemudian kepada ya, yang kelima. Yang pertama Allah, yang kedua tauhid, yang ketiga Al-Quran, yang keempat Islam, yang kelima pada mahsyar. Yang keenam amal soleh. Jadi terkadang cahaya itu disandarkan kepada amal soleh. Dalil-dalilnya, qala ta'ala, yukhrijum minadz zulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya apa di sini? Kalau kita lengkapi ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz zulumati ilan nur. Nah, perhatikan di sini titik pendalilannya. Kenapa kita bisa ketahui bahwa ini di sini tauhid? Walladzina kafaru awliya'umut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, wali-wali mereka itu taghut. Sekarang taghut apa di sini? Kesyirikan atau tauhid? Kesyirikan. Kesyirikannya di sini apa? Sembahan selain Allah atau bukan? Sembahan selain kepada Allah. Di sini titik pendalilannya. Ya, berarti yang dimaksud di sini ya, yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Adapun yang mereka itu keluar dari cahaya Allah, cahaya tauhid, menuju kesyirikan, yaitu menyembah para tagut. Ulaika ashabun nar, mereka lah orang-orang sahabat-sahabat neraka. Ya, kalau di ayat lain, kalau tentang Al-Qur'an, kata qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Di sini. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami menurunkan Al-Qur'an yang penuh cahaya, penuh petunjuk, ya, mubina, yang jelas. Ini yang disandarkan kepada Al-Qur'an. Di ayat lain, yuriduna ayyutafi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Di ayat lain kata Allah azza wa jal, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang dimaksudkan di sini Islam. Kata Allah azza wa jal, mereka orang-orang kafir ingin meredupkan cahaya Allah, yaitu cahaya Islam. Dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah, tangannya Allah itu terikat.
Mereka mengatakan Al-Quran itu kurang. Mereka mengatakan tidak ada itu Rasul. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya perkataan dari orang Yahudi yang diajarkan kepada Muhammad. Mereka mengatakan selainnya dari itu. Intinya bagaimana? Menjauhkan orang dari Islam. Ya, itu yang dimaksudkan. Kemudian di ayat lain, ya, cahaya Allah jadi satu, disandarkan kepada Allah. Yang kedua tadi disandarkan kepada apa? Tauhid. Yang ketiga disandarkan kepada Al-Quran. Yang keempat disandarkan kepada Islam. Kemudian disandarkan kepada hadam masyar. Ya, kata Allah Azza wa Jal, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Ya, ketika Allah ya menjadikan asyraq. Asyraq itu menjadi cahaya terang benderang. Bumi itu, bumi apa yang dimaksud pada mahsyar? Dengan cahaya Tuhanmu. Wa wudi al-kitabu wa ji'a bin nabiyyin. Maka pada saat itu dinampakkan kitab-kitab amalan kita. Dan didatangkan para nabi, wasyuhada dan saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haq. Maka pada saat itu diputuskan perkara kita. Segala yang kita perselisihkan di dunia itu akan diputuskan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, akan diadili, akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, sekarang kita masuk Al-Hadi. Al-Hadi. Adapun cahaya Allah, sebelum kita masuk di Al-Hadi, cahaya Allah meliputi langit dan bumi. Adapun cahaya Allah meliputi langit dan bumi. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur. Ya, dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, matalu nurihi kamishkat. Ya, itu. Meliputi langit dan bumi. Ya, kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah, ya, cahayanya meliputi langit dan bumi. Matalu nuri kamishkat. Permisalan cahaya Allah bagaikan miskat. Suatu kalau kita lentera. Fiha misbah. Yang di dalam lentera itu ada lampu. Kalau kita orang dulu itu lampu yang dipompa. Dalam cahaya itu permisalan. Tapi ini permisalan. Tapi walillahi mathalul a'la. Allah lebih tinggi permisalannya dari apa yang dia permisalkan. Kita masuk di Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi pakai alif lam. Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sekali lagi ini disebutkan dalam hadis apa? At-Tirmizi. Yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Bukan Bukhari, Abu Hurairah. Tidak ada riwayat Abu Bukhari tentang Asmaul Husna ini. Ada, tapi riwayatnya yang tentang man hafizaha dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah dan selainnya. Yang Maha pemberi petunjuk. Yang Maha pemberi petunjuk. Adapun tanpa alif lam, hadi, itu terulang 3 kali. Misalnya dalam surah Al-A'raf, kita percepat, ya. Mayyut lilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Jadi Al-Hadi maknanya apa tadi? Yang Maha pemberi petunjuk. Koma bisa juga ditambahi, yang Maha pemberi hidayah. Yang Maha pemberi hidayah. Misalnya kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah sebagai Tuhanmu yang memberikan petunjuk kepadamu dan yang menolong segala urusanmu. Misalnya kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anta bihadil umya. Kamu Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk orang yang buta. Tidak mampu menjadikan melihat orang yang buta. Artinya mendapatkan hidayah
dari orang yang tersesat. Ya. Al-Hadi disebutkan, ditulis Al-Hadi disebutkan tadi dalam hadis Imam At-Tirmizi. Kata Al-Hadi disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmizi dan Muwatta Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Dan dalam kitab Muwatta Imam Syafi'i. Hadis dari Amr bin Dinar, Amru bin Dinar, disebutkan dalam kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik guru Imam Syafi'i. Muwatta Imam Malik guru Imam Syafi'i. Ya. An Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, annahu qala, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Zubair, saya mendengar Abdullah bin Zubair yaqul fi khutbatihi, dia berkata dalam khutbahnya, innallaha wal hadi wal fatin, sesungguhnya Allah yang maha pemberi petunjuk, yang maha pemberi hidayah, al-fatin, yang maha pemberi fitnah. Ya, Allah memfitnah seseorang, siapa yang dia kehendaki, difitnah dalam agamanya kah, difitnah dalam harta kah, difitnah dalam kehormatan dan selainnya. Sekarang masuk al-badi. Apa? Isyafi. Mau diselesaikan memang atau badai Isyafi? Kasih selesai saja. Badaisa atau selesai? Bagaimana? Akhwat? Badaisa saja. Supaya bisa main raket dulu. Sampai sini saja pertemuan kita, insyaallah taala. Di Badaisa kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamik an tafhamana bima jahilna wa tahdina bima dalalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita seluruhnya